Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan RPP Kurikulum Merdeka Bahasa Inggris kelas 10. Topiknya itu Describing Daily Routine menggunakan Simple Present Tense. Dan untuk alokasi waktunya 45 menit. Di sini capaian pembelajarannya itu peserta didik mampu memahami dan menggunakan unsur kebahasaan dalam konteks personal dan menghasilkan teks lisan atau tulis tentang rutinitas harian secara runtut dan tepat. Untuk tujuan pembelajarannya, di akhir pembelajaran siswa dapat minimal 4-6 kalimat, mengidentifikasikan kosakata dan pola simple present tense tentang rutinitas harian, menganalisis urutan kegiatan dalam teks daily rutin, menyusun dan menyampaikan teks lisan atau tulis tentang rutinitas pribadi dengan benar, lalu merefleksikan hubungan materi dengan aktivitas sehari-hari siswa. Untuk materi intinya ini ada kosakata rutinitas harian, kayak wake up, rest eat, go to school, dan lain-lain. Serta ada grammar juga, grammarnya itu simple present tense. Untuk lalu ada structure teks deskriptif singkat tentang daily routine. Nah, untuk pendekatan dan metodenya itu menggunakan deep learning cycle, ada surface, deep, lalu transfer. Untuk media dan sumber pembelajarannya ada pakai LKPD, papan tulis atau LCD, dan buku teks bahasa Inggris kelas 10. Boleh turun ke bawah lagi? Nah, langkah-langkah pembelajarannya itu 45 menit, 5 menit untuk pendahuluan yang berupa ice breaking dan menghubungkan kehidupan siswa, serta penyampaian tujuan pembelajaran. Lalu kegiatan inti 35 menit, 5 menit untuk surface understanding, 15 menit untuk deep understanding, dan 10 menit untuk transfer, lalu 5 menit untuk penguatan guru. Lalu di penutupan juga 5 menit yang berisi refleksi singkat, serta tugas poster daily routine menggunakan simple present tense. Untuk penilaiannya kita menggunakan formatif dan sumatif. Untuk formatifnya kita pakai observasi diskusi, LKPD, identifikasi verb dan analisis teks, serta penilaian lisan saat think, pair, share. Untuk bagian sumatifnya kita penilaian teks rutinitas pribadi berupa struktur, grammar, dan keterpahaman. Untuk diferensiasi pembelajarannya, kontennya pilihan tingkat kesulitan kosakata, prosesnya dukungan tutor sebaya atau paduan kalimat. Untuk produknya bisa lisan, tulisan, atau poster sesuai kemampuan kalian. Untuk penguatan karakter dan inklusifnya mengembangkan keberanian berbicara dan saling menghargai saat peer feedback. Semua siswa terlibat sesuai kemampuan bahasa masing-masing. Oke, itu untuk RPP-nya. Kita sekarang bakalan masuk ke PPT kita hari ini. Oke, hari ini kita bakalan membahas seputar daily routine. Ada yang tahu nggak nih guys, daily routine apa guys? Teman-teman, anak-anak. Tahu Pak, tahu. Apa tuh Pak? Apa Tar? Coba boleh dijawab. Rutinitas sehari-hari, misalnya kayak bangun pagi kita ngapain aja gitu Pak. Berkelas. Jawaban Atar berkelas, tepuk tangan. Tadi Rachel mau bahas apa Rachel? Nggak tahu saya Pak. Oh, Rachel nggak tahu. Rachel ternyata bodoh ya. Maaf, lupa. Pak kok gitu Pak, sama murid sendiri Pak? Ih, Bapak jahat banget. Nggak apa-apa. Kita semua juga mulai dari kebodohan. Oke? Saya juga dulu bodoh kayak kalian semua. Cuman kan saya sekarang belajar. Jadi saya jadi lebih pintar dari kalian sekarang. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Boleh di slide? Nah, learning objektif kita hari ini itu ada understand and use simple present tense. Jadi menggunakan dan mengerti apa itu simple present tense. Lalu ada identify verb conjunction rules. Mengidentifikasi aturan dari verb conjunction. Yang ketiga ada describe personal daily routine. Nah, ada mendeskripsikan daily routine kita secara pribadi gitu. Nanti kalian bakalan saya suruh. Lalu ada apply grammar in real life context. Mengaplikasikan grammar di kehidupan sehari-hari. Oke, masuk. Nah, di sini nih saya mau tanya nih. Kalau misalkan saya bilang what is the first thing you do after you wake up? Kalian kira-kira ngapain nih? Setelah wake up, makan kah? Mandi kah? Gosok gigi kah? Atau malah buka HP? Apa? Apa Buka Rachel? HP Pak. Buka HP. Buka Oh, nggak HP apa-apa. Pak. Iya Pak, Nggak buka apa-apa. HP Pak. Atar juga buka Atau HP. kalau sambil makan gitu Pak. Oh, oke. Atar buka HP ngapain kalau Itu pagi? buka HP
Aja Pak, pacar, saya, Pak. Gimana? Oh, kenapa Rachel? Kenapa Rachel? Saya pertama buka HP dulu buat lihat jam, terus abis itu saya ngaji, Pak. Ngaji. Astagfirullahalazim. Rachel, Haji. saya perasaan pernah dengar kamu katanya nonis. Kok kamu ngaji? Kamu bohong sama bapak? Astagfirullahaladzim, Rachel. Udah, kita lanjut. Lanjut, kita materi selanjutnya. Boleh di slide? Dibantu slide-nya? Rafa gimana? Nah, di sini ada vocabulary dari rutin esensial. Nih, untuk kita buat kalimat seputar daily routine ini nggak bakalan jauh-jauh nih dari vocabulary yang saya buat di sini nih. Kayak wake up, take a bath, go to school, have parent, rest, brush teeth, have breakfast, study, play, dan sleep. Nih kalian tahu nggak tapi artinya apa? Ada yang tahu nggak nih? Coba. Saya mau denger nih. Wake up artinya apa? Wake up. Bangun, tidur, Pak. Wih, Bangun. pintar Rachel. Take a bath. Mandi, Pak. Mandi. Oke, mandi. Go to school apa? Go to school. Pergi Cau ke ke sekolah, Pak. Oke, jauh ke sekolah. Yang ini nih, help parents. Bantu, Pak. Bantu orang tua. Oke. Rest, satu lagi. Kayaknya kalian udah pada tahu nih. Rest apa rest? Tiduran, Ngaso, istirahat Pak. semuanya. Betul, ngaso, tiduran, istirahat. Betul. Jadi kayak kalian yang ini udah pada ngerti juga sih. Brush teeth, have breakfast, study, play, sleep. Jadi kita lanjut aja lah ke materi selanjutnya. Tolong di slide, Mr. Gema, my assistant. Nah, di sini ada form dan function dari simple present tense. Nih, di sini ada polanya nih, pola dasarnya si simple present tense. Kalau misalkan kalian pakai subjek I, you, we, they, kita harus pakai verbnya itu verb dasar ya. Jadi kalau misalkan eat, verb dasar dari eat kan ya eat. Jadi I eat breakfast. Nah, kalau misalkan ini pakainya he, she, it sebagai subjek, kita pakai verb juga. Tapi verbnya kita tambahin s atau es di belakangnya. Misalkan pengen pakai pola yang sama juga nih. Kayak tadi, he eat breakfast. Jadi kalimatnya he eats breakfast. Nah, kalau misalkan saya bilang she go to school, itu benar apa salah? Salah, Pak. Salah, Ih, Pak. pintar. Ih, Rachel tiba-tiba pintar. Saya jago yang ngajarnya Rachel. Saya yang pintar nggak sih, Pak? Oh, iya maaf. Oke, selanjutnya kita ke negatif dan question. Nah, di sini simple present tense juga bisa pakai negatif atau question. Contohnya, kita harus pakai pakai do atau pakai does. Kalau misalkan pakai does itu buat kalimat questionnya. Misalkan, does he work? Apakah dia bekerja? Kalau misalkan kalimat negatifnya, he does not work. Dia tidak bekerja. Ini kalimat negatif ya. Nah, lalu di sini juga ada key usage-nya nih, si simple present tense ini. Jadi key usage-nya itu simple present tense ini buat daily habit atau rutinitas. Lalu ada general truth atau fakta gitu, yang udah jelas nggak bakalan berubah, dia fakta gitu. Lalu ada fixed schedule, misalkan kayak kalian ngomong tentang jadwal main paddle besok gitu. Nah, itu kita pakainya simple present tense. Lalu ada instruction dan direction. Nah, ini ada di mata pelajarannya Pak Atar kemarin kalau kalian masuk ya. Nih, instruction dan direction. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada pola lanjutannya nih dari si simple present tense. Kalau misalkan verbsnya endingnya itu di akhirannya ada huruf y-nya, kita bisa ganti ke is. Kita harus ganti ke is kalau misalkan kita pakainya third person singular atau orang ketiga singular. Contohnya dari kata cry jadi cries. Lalu kalau misalkan verbnya diakhirin sama vowel, kita pakainya s aja di belakangnya. Misalkan play jadi plays. Di sini juga ada nih verb ending with ss, sh, ch, x sama o itu kita pakainya es kayak tadi tuh. Yang kata di pola dasar. Misalkan kayak pass itu kan akhirannya ss.
kita tambahin es, jadi passes. Untuk fix, kita jadi fixes. Untuk go, kita jadi goes. Nah, sebelum masuk ke time expression ini kalian udah ngerti belum tapi common pattern sama pola dasar tadi? Apa? Paham? Oke, bagus. Nah, di sini ada time expression. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin kalimat tentang daily routine keseharian kalian itu, kalian jangan lupa pakai time expression. Misalkan kayak apa? Always, sometimes, usually, every day, often, sama never. Jadi kalau misalkan kalian saya suruh buat kalimat, harus ada kata ini ya nanti ya. Oke, lanjut, Mr. Gema. Nah, di sini nih. Ini ada personal story atau bring it to life. Bring me to life. Oke. Untuk example story-nya ini kayak gini ya. Nanti saya bakalan suruh kalian buat nih. Contohnya kayak every morning I wake up at 6:30. I brush my teeth and eat breakfast. Then I go to work by bus. In the evening, I read a book and go to bed early. Nah, sekarang saya minta kalian bikin kalimat kayak gini. Nggak usah banyak-banyak, 2 atau 3 kalimat aja. Kalian mau ganti. Misalkan I wake up at 9 PM ke atau gimana nih terserah kalian. Saya kasih waktu 2 menit deh buat kalian bikin kalimatnya. Nanti saya panggil satu-satu Rachel atau Atar. Oke, siap gak? Halo? Sudah siap Pak saya. Oke, Atar udah siap. Boleh Atar. Coba Atar gimana kalimatnya? Gini Pak, I usually wake up at 7 p.m. Oke. I wait for porridge maker to come at my house. Oke, terus? After I eat my porridge, I take a bath gitu. Oke, bagus Atar. Atar kalau bangun jam 7 malam ya? Salah maksud 7 AM Pak, kebalik. Oh, 7 AM. Oke, nggak apa-apa. Is okay. Salah itu wajar kalau misalkan masih belajar ya. Rachel, gimana Rachel udah belum? Halo Rachel? Oh, Rachel kayaknya lagi sibuk dia. Oke, kita lanjut aja ke materi selanjutnya. Selanjutnya saya mau kasih tugas nih, ada tugas buat kalian. Karena si Rachel kayaknya lagi sibuk, nanti si Atar tolong bilangin ya ke Rachel ya. Kalau misalkan nggak sekelompok, tugasnya ini, oke? Nah, oke. Nah, di sini bakalan saya kasih tugas nih, PR buat kalian. Jadi nanti PR-nya group discussion. Jadi kalian harus diskusiin dulu sama grup kalian yang isinya 3-4 orang tentang daily routine kalian. Misalkan kalian pagi ngapain, teman kalian pagi ngapain. Jadi nanti disamain ya. Lalu selanjutnya kalian tulis di kertas atau kalian ketik juga boleh. Tulis daily routine kalian dari awal sampai kalian tidur ngapain aja. Habis itu kalian ilustrasiin, pakein gambar. Misalkan I wake up at 6 AM. Nah, itu kalian gambar tuh. Kalian kasih gambar orang bangun tidur. Nah, setelah itu kalian bakalan saya suruh presentasiin di kelas nanti. Di kelas saya selanjutnya ya, jadi minggu depan paling. Semoga aja saya bisa masuk ke kelas kalian. Jadi gitu tugasnya gimana Atar, udah ngerti atau belum? Paham Pak. Bapak sehat? Sehat. Saya sehat. Rachel, kenapa Rachel? Enggak Pak, saya kira mau. Wah, Rachel nih udah keluar dari pembicaraan belajar nih. Kita nggak boleh kayak gitu Rachel. Oke. Ada yang mau ditanyain Atar? Enggak Pak, udah paham Pak. Kan Udah paham? Oh. Bikin kelompok 3-4 orang. Betul. Habis itu bikin poster, habis itu ditampilin di depan kelas. Betul. Cuman Atar yang dengerin saya, jadi Atar nanti nilainya saya tambahin, tenang aja Atar. Atar nanti nilainya 110. Oke, boleh di slide selanjutnya, Gema? Mr. Gema? Nah, karena sudah sampai ke slide thank you, berarti pembelajaran hari ini selesai. Jadi kalau misalkan nanti ada yang masih belum paham perihal tugas atau perihal apapun, kalian bisa chat aja nanti. Saya 24 jam nggak tidur, tenang aja. Oke Pak. Oke.
Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kasih Pak.